Oke anak-anak, sekarang Ibu mau mempraktekkan ulang sebelum kalian melakukan tugas project IPAS hari ini, yaitu membuat pot hidroponik. Untuk kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan contoh dulu supaya tidak terjadi kesalahan. Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat pot hidroponik. Nanti kalian lakukan setelahnya secara berkelompok. Jadi kita pada hari ini adalah mengetahui hubungan atau interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik secara hidroponik. Jadi apakah ada hubungan antara kedua komponen tersebut? Ya, kalau teorinya kan kita tahu ada, ya, saling berhubungan seperti itu. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang sudah kita siapkan semua. Tidak usah Ibu sebutkan lagi karena sudah lengkap. Ibu langsung ke proses awal, ya. Pertama-tama kalian ambil dulu botol aqua bekas. Ini yang ukuran berapa kira-kira? 1,5 liter ya. Ya, botol aqua bekas. Ibu maunya aqua karena aqua lebih bagus untuk membuat potnya dan agak keras seperti itu, ya. Kemudian kita siapkan pisau dan gunting. Proses awal, kita ambil cekungan yang di tengah. Nanti cekungan yang di tengah ini kita gunting atau kita pisahkan menjadi 2, ya. Tolong perhatikan kalian, ya, prosesnya dicatat. Prosesnya dicatat, ya. Prosesnya dicatat, nanti ketika kalian mengerjakan sudah ada pemahaman dan juga sudah ada secara konsep. Paham maksudnya? Baik. Nah, ini kita lubangin dulu dengan pisau. Hati-hati. Kalau sudah dapat lubang kecil seperti ini, baru kita gunting. Kita gunting. Jadi 2, ya. Kita rapikan. Kita rapikan. Buang sedikit aja. Namanya ngerapiin, yang penting dia rapi, ya. Buang sedikit aja biar tidak ada yang tajam-tajamnya. Oke, seperti ini. Cekungan yang pertama kita buang biar tidak terlalu tinggi, ya. Cekungan yang pertama kita buang biar tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang sudah ada 2. Kemudian kita letakkan seperti ini. Kalau kita letakkan seperti ini masih megol-megol, ya. Ya kan? Masih tidak bertahan, kan? Artinya ini tidak bisa tegak sesuai dengan kedudukannya. Untuk itu kita buat guntingan lagi di sisi sebanyak 2 cm. Kita gunting ke bawah sebanyak 4 titik. Nah, ini udah 2. Kemudian kita buat lagi, panjangnya kurang lebih 2 cm, ya. Nah, udah. Setelah itu baru kita cek apakah dia sudah bisa bertahan. Nah, ini sudah bisa. Nah, udah nggak megol-megol lagi, ya. Oke, sudah. Kemudian kita pastikan solder panas, ya. Solder gunanya untuk melubangi pot agar supaya ada sirkulasi udara, ya. Pertama yang kita lubangi adalah potongan yang paling atas di bawah sini. Perhatikan, hanya di bawah sini. Sama di sini jangan. Di sini jangan sampai ke atas. Pokoknya di bawah sini aja. Terserah kalian mau berapa lubang. Jaraknya kurang lebih 2 cm juga. Nah, ini.
bebas ya, tapi jangan terlalu banyak, nanti tanahnya akan turun banyak. Terakhir kita lubangin juga bagian tutup botolnya. Fungsinya untuk menaruh sumbunya nanti ya. Kamu kira-kira aja lubangnya sebesar apa ya? Yang jelas sumbunya bisa masuk. Oke, hati-hati menggunakan soldernya nanti ya, bergantian. Kurang lebih sebesar ini. Cukup ini sudah untuk sumbunya. Oke. Kemudian kita beralih ke pot yang bagian bawah. Tadi kan kita letakkan begini tuh. Nah, bagian bawah pun perlu lubang, perlu sirkulasi udara. Nah, ini nanti kita buat lubang dengan jarak kurang lebih 2 cm, 1 kelilingan. Ya, caranya seperti ini, kita letakkan dulu, baru kita buat lubang lagi sejajar 2 cm ya. Kalau mau rapi boleh dikasih spidol dulu ya kan, supaya rapi bolongannya. Tapi memakan waktu. Ini ini enggak mesti harus ini, yang penting berlubang. Sudah ya. Nah, ini masih bisa dibuka. Oke. Nah, ini potnya sudah jadi. Ya, potnya sudah jadi. Kemudian kita siapkan lagi. Kita matikan dulu ininya biar aman. Kemudian kita siapkan sumbunya. Untuk membuat sumbu, rata-rata kalian beli di pasar itu ya, di tempat kerajinan tangan ya. Apa alat bahan-bahan gitu ya. Nah, seperti ini kan bentuknya. Nah, ini kalian bagi 4. Jadi ini bisa menjadi 4 sumbu. Nih, kita bagi 4. Gunting. Kemudian kita bagi lagi. Yang jelas kita bagi 4 ya. Nah, ini sudah ada yang jadi. Nah, ini ibu menggunakan yang ini aja. Nah, setelah itu ini kita lipat 2 lagi. Kita lipat 2 untuk pembatas sih, seberapa kita membuat layer-layer yang berikutnya. Nah, ini sudah 2. Kita kira-kira aja batasannya seperti ini. Ini kita buat 4 layer, 4 helai atau 4 lembar. Gunting kembali. Batasannya separuh tadi itu ya. Ya. Sekretaris tolong tetap dicatat prosedurnya untuk menghindari kesalahan dalam kegiatan kamu nanti. Nah, ini ya, ada 4 layer. Kemudian yang di atas masih ada yang belum digunting kan ya? Nah, itu kita bagi 2 kembali seperti ini. Nah, yang separuhnya kita gunting lagi, yang ini sama 4 layer juga. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Yang pendek untuk di atas, yang panjang untuk di bawah. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam potnya. Kita gulung-gulung. Kita gulung supaya bisa masuk ya, maksudnya digulung itu supaya bisa masuk ke dalam lubang tutup botol. Posisinya kita memasukkannya dari luar. Ya, dari luar. Nih. Dari luar, kemudian kita tarik
sampai berada di tengah. Di tengah yang tidak ada guntingan atau layar tadi itu. Nah, oke, sudah? Kita lanjutkan, kemudian kita masukkan ke bagian atas botol. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Kita tarik lagi sampai menyentuh batasan gunting. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi potnya. Tuh. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan media tanahnya. Nah, kita dudukkan dulu. Media tanahnya, nanti kalian buat media tanahnya ada dua ya, karena ada dua botol. Botol A media tanahnya campuran antara sekam dan kompos. Kemudian botol B hanya kompos saja. Kita mau lihat perbandingannya, apakah ada perbandingan pertumbuhan tanamannya, apakah ada perbedaan. Ya, seperti itu. Oke. Ini sekamnya sama komposnya atau tanah komposnya, tanah suburnya, perbandingannya 1:1. Nih, bisa dilihat ya. 1:1. Kita masukkan dengan memastikan layernya tadi terbagi ya. Layernya terbagi. Fungsinya untuk ketika terjadi penyerapan air, jadi pembagian air ke seluruh tanaman pun juga dalam kondisi yang rata ya. Tuh. Sampai batas sisakan cekungan yang paling atas. Jadi satu cekungan kamu sisakan. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Begitu juga untuk tanah ya. Jadi yang B khusus media tanah. Ininya. Kalau yang A kan tanah dan sekam. Oke. Sudah paham ya di sini? Kita lanjut proses penanaman. Bibit yang kita jadikan tanaman di sini adalah bibit kangkung. Nah, ini. Kita buka dulu. Baru kita isi air. Mengisi airnya jangan sampai menyentuh lubang atasnya di bawah ya. Kurang lebih di 1 cm di bawah lubang. Oke, cukup. Ini. Kemudian kita masukkan. Baru kita buat 3 lubang, 3 titik lubang. Masing-masing lubang kita kasih 2 bibit. 2 bibit kangkung ya. Kita kasih lubang mungkin kurang lebih 1 cm juga. Masing-masing lubang kasih 2 bibit kangkung. Oke, kalau sudah dirapihkan atau diratakan atau ditutup. Nah, sudah seperti ini. Baru kita percikin air, kita basahin sampai dia lembab. Ini kalian lakukan terus-menerus sampai 7 hari ya. Dibantu dulu kelembapannya karena kangkungnya kan belum ada akarnya tuh. Ya kan? Untuk menyerap air. Walaupun nanti ini dia akan terserap sendiri, menyerap sendiri ke atas, membasahin apa namanya? Membasahin tanahnya, media tanahnya, tapi tetap kita bantu selama 7 hari kalian siram. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan?
Ya. Di sini dulu ya. Namanya di mana? Oh iya. Naruh tanamannya sesuai dengan prosedur kerja, kita taruh di tempat biasa yang ada mataharinya, ya. Jadi di kelas. Kamu taruh tiap pagi, kamu keluarkan. Kalau pulang sekolah kamu masukkan untuk keamanan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya pakai sumbu ya? Boleh pakai sumbu, ya. Boleh pakai sumbu, nanti di waktu lain bisa Ibu jelaskan kenapa, karena di sini kita hanya mempunyai panel, kain panel, jadi kita gunakan kain panel aja. Boleh pakai sumbu, ya. Kalau mau coba pakai sumbu. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Demikian penjelasan Ibu, tetap bersemangat, kalian nanti mengerjakan secara berkelompok, tetap berkoordinasi, saling mengisi kalau ada yang lupa ya dalam proses kegiatan pembuatannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.